Bea cukai harus beres, jangan macam-macam lagi cari prosedur yang mengada-ada, memperlama. Selundupan 216 triliun menghajar RI. Dalam 4 tahun terakhir, total transaksi penyelundupan barang impor ke RI tembus 216 triliun. Bea cukai kembali bikin rame, gimana enggak? Soalnya, dalam 1 tahun, harta kepala kantor Bea Cukai Madura, Muhammad Menteri ini paling cuan di era Jokowi karena punya 16 perusahaan. Bahkan perusahaan batu baranya terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga lebih gampang dapat pendanaan. Purbaya bongkar korupsi Bea Cukai Tanjung Perak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi. Benarkah Bea Cukai jadi sarangnya penyelundupan hingga korupsi besar-besaran? Dirjen Bea Cukai aja disemprot Pak Purbaya gara-gara bawahannya pakai seragam nongkrong. Rumah pejabat Bea Cukai digeledah, bau limbah korupsi tercium. Tim penyidik Kejaksaan Agung kembali bergerak cepat. Rumah pejabat... Saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Dua koboi andalan Presiden Prabowo, sama-sama alumni ITB, sama-sama ditugaskan buat habis. Di sorotan, Jenderal TNI dikabarkan bakal jadi Dirjen Bea Cukai. Ini ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo. Karena penerimaan negara dianggap kurang nendang, ada isu pungli dan... Kaget bukan main. Sebanyak 87 kontainer berisi CPO ilegal ditemukan di pelabuhan utama Indonesia. Dan yang membongkarnya langsung bukan... Misi berburu mafia Bea Cukai dimulai. Kejagung geledah kantor hingga rumah pejabat Bea Cukai. 1 tahun terakhir, negeri ini bergerak tanpa henti. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kali ini kita akan mengupas dana triliunan ya guys, yang selama ini disimpan rapi oleh pihak cukai guys, yang dikorupsi oleh pihak mereka guys. Nah sekarang guys, jumlah sebesar itu adalah jumlah global ya guys, jumlah yang mereka korupsi selama ini guys. Mari kita saksikan berita lengkapnya guys, langsung guys, let's go guys. Selundupan 216 triliun menghajar RI. Dalam 4 tahun terakhir, total transaksi penyelundupan barang impor ke RI tembus 216 triliun. Ini diungkapkan oleh Menko Polhukam Budi Gunawan. Dari hasil risetnya nih, ada berbagai modus yang digunakan pelaku penyelundupan. Misalnya keenggaksesuaian dokumen, eksim ilegal, penyalahgunaan free trade zone, termasuk mekanisme pencucian uang. Terus apa nih yang harus dilakukan pemerintah? Well, sebelumnya, pemerintah melalui Kemenko Polhukam pun membentuk Des Pencegahan dan Pemberantasan penyelundupan di bidang kepabeanan. Dari program itu, pemerintah ngungkapin berhasil mencegah potensi kerugian negara sebesar 10,3 miliar rupiah melalui pengawasan dan penindasan penyelundupan barang ilegal di bidang kepabeanan dan cukai dalam periode 4-11 November 2024. Gimana pendapatmu soal ini? Mahfud MD ke Purbaya, bersihkan Ditjen Pajak Bea Cukai dari korupsi dan tikus. Di tengah hiruk-pikuk persoalan utang hush yang kini diambil alih pemerintah, Mahfud MD kembali angkat suara. Dan kali ini sasarannya jelas, Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Melalui akun X resminya, ex-Menko Polhukam ini meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, untuk bergerak cepat. Bukan sekadar menata ulang, tapi membersihkan habis oknum-oknum nakal yang diduga masih bermain di 2 lembaga strategis itu. Menurut Mahfud, meski urusan hush kini berada langsung di tangan Presiden, penegakan hukum soal dugaan korupsinya harus tetap berjalan di KPK. Tidak boleh berhenti, tidak boleh melemah. Ia bahkan menyebut masih banyak tikus yang bersembunyi di tubuh Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Tugas Menkeu sekarang adalah memastikan mereka tidak punya ruang lagi untuk bermain. Purbaya dituntut menunjukkan ketegasan. Membersihkan kementerian yang mengatur uang negara bukan hanya soal reputasi, tapi soal kepercayaan publik yang semakin hari makin menuntut transparansi. Apakah pembenahan besar-besaran ini benar-benar akan terjadi? Publik menunggu langkah nyata. Karena tanpa integritas, pembangunan sebesar apapun tidak akan berarti. Jadi gini guys, apa yang dilakukan oleh Bapak Purbaya selama ini memang atas rekomendasi ya guys ya. Beliau melangkah itu ada yang memberikan sinyal gitu guys, ada pemetaan guys. Yang pertama, beliau mendapatkan mandat dari Bapak Presiden. Terus yang kedua, dengan dari Bapak Mahfud ini langkah-langkahnya itu lebih jelas guys, seperti ada titik-titik khusus langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh oleh Bapak Purbaya ini guys. Kemarin ada
itu guys, kereta Wush. Nah, setelah terselesaikan, sekarang Bapak Menteri Purbaya sedang fokus ke masalah bea cukai guys. Ternyata global dari uang yang dikorupsi oleh bea cukai itu sampai 216 triliun guys. Nah, ini salah satu keberhasilan dari langkah yang dilakukan oleh Bapak Menteri Purbaya guys. Bea cukai kembali bikin rame, gimana enggak? Soalnya, dalam 1 tahun, harta kepala kantor Bea Cukai Madura, Muhammad Syairul Alim, naik nggak kira-kira. Dari yang sebelumnya 1,6 miliar, sekarang hartanya ada di angka 4,9 miliar rupiah. Gokil! Cuma dalam 1 tahun naik 3,3 miliar. Padahal kalau dicek datanya di bisnis.com, gaji pokok dan tunjangan kerja kepala kantor Bea Cukai itu totalnya Rp18.570.000 rupiah. Kalau dikali 12, setahun cuma dapat Rp222.840.000 rupiah. Mungkin banyak kali ya bisnisnya, tapi sebenarnya nggak ngagetin sih. Kemarin aja ada kepala kantor Makassar yang total hartanya lebih tinggi lagi. Cair bener ya kerja di Bea Cukai. Nah, ini Bea Cukai yang kebetulan bertempat di Madura guys ya, tertangkap daripada netizen guys ya, seperti itulah guys ya, mayoritas dari Bea Cukai, aparat-aparatnya itu memang banyak sekali mengkorupsi uang negara gitu guys ya. Menteri ini paling cuan di era Jokowi karena punya 16 perusahaan. Bahkan perusahaan batu baranya terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga lebih gampang dapat pendanaan asing. Enak banget ya jadi pejabat, semua kebijakan bisa diatur untuk mendukung bisnis. Ternyata perusahaan nikel itu dikasih potongan dan cuma bayar pajak 2%. Ini karena pemerintah ingin lebih banyak pabrik smelter nikel dibangun di Sulawesi Tengah. Sedangkan banyak sekali perusahaan Pak Luhut ini yang berada di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, ini yang menjadi sorotan daripada netizen, yaitu dari Bapak Luhut guys. Karena kenapa Bapak Luhut ini begitu banyak sekali usahanya guys ya, semenjak beliau menjabat dari Menkumham itu guys ya, di masa kepemimpinan Bapak Jokowi guys ya. Itu Bapak siapa tadi itu guys? Itu hartanya banyak sekali guys. Nah, terus untungnya pemerintah dari mana kalau pemasukan pajak cuma sedikit dan 90% kepemilikan pabrik jatuh ke negara Cina. Ternyata pabrik nikel untuk bisa beroperasi butuh sumber daya listrik yang besar, makanya perusahaan batubara dan PLTU sangat diuntungkan, termasuk punya Pak Luhut. Bukannya hilirisasi nikel itu untuk transisi ke energi listrik yang bersih, kok malah pakai energi kotor seperti batubara? Ya nggak tahu, tanya Pak Jokowi yang bikin Perpres nomor 112 tahun 2022. Di mana isinya PLTU bukan malah dipensiunkan tapi dibangun untuk mengenjot produksi nikel. Sebenarnya yang digenjot itu nikelnya atau batu baranya ya? Kok malah Cina dikasih harga $34 padahal harganya $80 aslinya? Coba kalian pikir, susah-susah stok nikel sampai digugah di WTO malah dikasihkan ke Cina dengan harga yang murah. Buat apa lagi kalau bukan untuk ekspansi batu bara dengan modal peraturan presiden tadi. Cerita ini sudah dirangkum di newsletter, subscribe di link bio ya. Nah, jadi itu guys ya, beberapa hal yang janggal sekali semenjak kepemimpinan Bapak Jokowi guys. Banyak sekali harta uang negara yang dikorupsi oleh staf-stafnya guys, termasuk beliau sendiri guys. Purbaya bongkar korupsi Bea Cukai Tanjung Perak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak. Turun ke lapangan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menjadi salah satu pelabuhan niaga terbesar di Indonesia. Jalur perdagangan ekspor-impor dengan omset triliunan rupiah masuk melalui Tanjung Perak. Saat melakukan sidak, Purbaya kaget karena menemukan banyak kecurangan dan korupsi yang dilakukan ASN Bea Cukai. Praktik korupsi under invoicing terjadi di banyak barang. Saat memeriksa salah satu kontainer, ia melihat barang dengan nilai 50 juta, namun tertulis dalam faktur dan invoice nilai barang hanya 100.000, sehingga pajaknya jauh lebih kecil. Waktu periksa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek masa harga barang sebagusnya cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Ini adalah korupsi terhadap negara. Negara dirugikan miliaran rupiah hanya dari satu kontainer. Ada ribuan kontainer setiap harinya di Pelabuhan Tanjung Perak,
Untuk teman-teman Bea Cukai, semangat. Anda di titik terdepan untuk menjaga keutuhan integritas pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal. Purbaya marah besar dan akan melapor ke Presiden tentang penemuan korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya. Ternyata begitu besar sekali keuntungannya guys ya. Satu kontainer bisa miliaran guys. Nah itu tadi jumlahnya itu ratusan kontainer guys. Sekarang tinggal dikalikan aja, itu sehari sampai ratusan miliar guys yang dirugikan oleh negara guys. Nah itu adalah hal yang dilakukan oleh para koruptor selama ini, yang berani membongkar cuma Bapak Purbaya nih guys. Benarkah Bea Cukai jadi sarangnya penyelundupan hingga korupsi besar-besaran? Dirjen Bea Cukai aja disemprot Pak Purbaya gara-gara bawahannya pakai seragam nongkrong di Starbucks bahas bisnis. Kebongkar sudah permainan orang dalam Bea Cukai sejak Menkeu diganti. Baru-baru ini pun Kejaksaan Agung berani menggeledah kantor Bea Cukai terkait ekspor pome yang ada kaitannya sama ekspor minyak kelapa sawit. Hari ini serentak penggeledahan di Surabaya, Bali hingga Medan. Beberapa laptop, ponsel dan dokumen berhasil disita guna penyelidikan. Baru kali ini Pak Purbaya mendukung dan tidak melindungi Bea Cukai dari Kejagung. Kita emang ada kerjasama dengan Kejagung kan. Dalam pengertian begini, Kejagung pernah bertanya kalau ada yang salah di Bea Cukai dilindungi apa enggak. Saya bilang enggak, kalau salah aja. Saya nggak tahu detailnya seperti apa, dan saya tunggu dari Pak Jaka kan lagi di daerah. Saya tunggu informasi dari Pak Jaka untuk keterangan lebih lanjut. Kasus-kasus tertentu yang dilaporkan Pak, gimana Pak? Ya, nggak tahu. Apa terkait penangkapan besar-besaran itu Pak? Belum. Pak, belum. Mereka nunggu lama, kasihan. Lu lama nyuruh gue pulang. Jadi kesannya dari Bapak Purbaya ini sangat santai sekali ya guys, kayak koboi-nya itu sangat menjadi ciri khas beliau gitu guys ya. Nah ini dari pihak itu guys yang yang dikorupsi itu dari kelapa sawit guys, yang tadi itu dari ekspor impor CPO-nya, yang sekarang dari kelapa sawitnya guys. Dari banyak sekali kontemplasi guys, hal-hal yang dilakukan oleh pihak-pihak pejabat di negeri ini untuk mengkorupsi uang negara ya guys. Komplikasi guys ya, sangat lengkap sekali guys. Nah ini langkah-langkah Bapak Purbaya ini adalah langkah yang harus kita dukung dan terus kita soroti guys. Kita jangan sampai lengah guys ya, karena Bapak Purbaya ini sangat memerlukan dukungan kita semua guys. Rumah pejabat Bea Cukai digeledah, bau limbah korupsi tercium. Tim penyidik Kejaksaan Agung kembali bergerak cepat. Rumah pejabat Bea Cukai resmi diperiksa dalam pengusutan dugaan korupsi ekspor pome, limbah hasil pengolahan CPO yang ternyata bernilai triliunan rupiah. Skemanya rapi. Izin ekspor dimanipulasi, data dimainkan, dan limbah yang mestinya dibuang justru dijual ke luar negeri seolah komoditas legal. Kini Kejagung tak main-main. Penggeledahan bukan sekadar formalitas. Jejak uang haram dan dokumen transaksi fiktif mulai disisir satu persatu. Dan badai ini mulai mengguncang institusi Bea Cukai. Menariknya, Menteri Keuangan Purbaya ikut angkat suara. Ia menegaskan tak ada satu pun pejabat yang akan ia lindungi. Dan Kejagung kini akan membersihkan limbah korupsi dari tubuh Bea Cukai. Bahkan jika bau busuknya menembus sampai ke atas meja kementerian. Saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Dua koboi andalan Presiden Prabowo, sama-sama alumni ITB, sama-sama ditugaskan buat habisin mafia. Yang satu beresin duit negara, yang satu beresin minyak bangsa. Presiden Prabowo tahu, untuk lawan mafia butuh orang yang nggak bisa diatur. Dan itulah kenapa dia turunkan dua koboi terbaiknya, Purbaya Yudi Sadewa
dan Simon Aloysius Mantiri. Jadi selama ini langkah-langkah yang dilakukan oleh presiden sebelumnya atau pejabat-pejabat sebelumnya untuk memberantas korupsi itu sangat nihil sekali guys, karena ada beberapa hal yang mungkin membuat dirinya itu tersandra guys. Berbeda sekali dengan kedua orang pilihan dari Bapak Prabowo ini guys, Bapak Presiden kita guys. Mereka ini sama-sama orang yang cowboy guys, artinya tidak punya rasa takut guys, karena mereka sama sekali nggak ada ikatan guys, artinya itu nggak ada yang menyandra mereka gitu guys. Jadi langkah-langkahnya itu sangat gimana guys ya, spontanitas. Mereka tidak butuh waktu untuk berpikir panjang gitu guys, kira-kira guys ya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Menteri yang bertugas di Pertamina ini guys. Dua-duanya lulusan ITB, dua-duanya berani lawan arus. Purbaya, Menteri Keuangan yang dikenal tegas, sekarang jadi momok buat mafia anggaran. Ia rapikan sistem, tutup kebocoran APBN, dan jaga uang rakyat tetap aman. Sementara Simon Mantiri di Pertamina jadi ancaman buat mafia minyak. Ia ubah total sistem distribusi, tekan impor BBM, dan perkuat kilang dalam negeri. Kilang Balikpapan 360.000 barel per hari, tangki lawe-lawe 2 juta barel, semua dibangun di bawah pengawasan langsungnya dan hasilnya nyata. Impor turun, subsidi berkurang, pendapatan negara naik, dan rakyat makin sejahtera. Dua koboi, dua front perjuangan. Purbaya jaga uang negara, Simon jaga energi bangsa. Dan keduanya sama-sama di backup langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi jelas sekali, semisal kebocoran-kebocoran itu sudah ditempel, sudah nggak ada lagi kebocoran dalam keuangan negara ini, sudah pasti rakyat Indonesia akan merasakan dan akan menikmati kekayaan Indonesia ya guys ya. Dan tidak menunggu lama, Indonesia pasti akan menjadi negara yang sangat maju sekali guys. Jadi sorotan, Jenderal TNI dikabarkan bakal jadi Dirjen Bea Cukai. Ini ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo karena penerimaan negara dianggap kurang ada isu pungli dan lemahnya pengawasan. Jadi baru-baru ini Letnan Jenderal TNI Jaka Budi Utama ditunjuk jadi Dirjen Bea Cukai. Dia punya rekam jejak di Kopassus, pernah jadi Deputi Kemenko Polhukam, dan terakhir jadi Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara. Ditariknya Jaka ke Bea Cukai itu sinyal tegas bahwa Pak Prabowo mau bersih-bersih soal sistem pengawasan yang selama ini longgar, terutama buat urusan ekspor-impor dan penyeludupan. Banyak yang bilang gaya militer ini bakal bikin sistem lebih disiplin dan gak bisa main-main lagi. Sementara itu ada juga Bimo Wijayanto yang dipercaya jadi Dirjen Pajak yang baru. Dia ternyata udah lama ngurusin investasi strategis dan pernah jadi tenaga ahli di kantor staf presiden. Dia pernah megang jabatan di Direktorat Jenderal Pajak dan penunjukannya dianggap pas biar lebih sistemik dan transparan. Bagi beberapa netizen, ini langkah strategis buat ngebus penerimaan negara yang lesu. Pemerintah pengen sistem perpajakan dan bea cukai itu lebih transparan, kuat, dan efisien. Publik sekarang makin kritis. Kalau pemerintah ngaturnya sembarangan, bisa langsung diviralkan dan dicopot. Jadi sangat powerful sekali ya guys ya, Bapak Presiden kita untuk memberantas korupsi itu guys. Nah tapi beliau juga sama guys, beliau sangat memerlukan dukungan kita guys. Kita sebagai rakyat harus full untuk mendukung langkah-langkah beliau ini guys. Kaget bukan main. Sebanyak 87 kontainer berisi CPO ilegal ditemukan di pelabuhan utama Indonesia. Dan yang membongkarnya langsung bukan aparat biasa, tapi Menkeu Purbaya sendiri. Dalam sidak mendadak yang digelar pagi tadi, Menteri Keuangan Purbaya secara langsung memimpin pembongkaran puluhan kontainer berisi crude palm oil, CPO, yang diduga kuat akan diekspor secara ilegal tanpa izin resmi. Kontainer itu disembunyikan dengan modus licik, dokumen ekspor dimanipulasi, dan asal barang dipalsukan. Langkah tegas Purbaya ini langsung membuat geger pelabuhan dan menjadi sorotan publik. Ia menegaskan, tidak ada ruang bagi mafia ekspor yang merugikan negara. Siapapun yang terlibat akan kami kejar sampai ke akar. Investigasi kini dilakukan lintas kementerian dan 87 kontainer tersebut resmi disegel untuk pemeriksaan lanjutan. Tindakan ini menandai babak baru perang pemerintah terhadap mafia ekspor. Publik pun berharap langkah berani Purbaya ini menjadi sinyal bahwa era main mata dengan hukum sudah berakhir. Kaget bukan main. Misi berburu mafia bea cukai dimulai. Kejagung, geledah kantor hingga rumah pejabat bea cukai. 1 tahun terakhir, negeri ini bergerak tanpa henti membersihkan dirinya dari kerak keserakahan. Kali ini, Kejagung menyisir kasus korupsi besar, ekspor palm oil mill effluent atau POM.
Limbah sawit yang disulap menjadi limbah uang haram. Kantor-kantor bea cukai hingga rumah para pejabat tingginya digeledah Kejagung. Puluhan dokumen, ponsel, dan data disita. Sudah terlalu lama para mafia bea cukai itu bersembunyi di balik seragamnya. Kini hari-hari nyaman para mafia itu hanya tinggal menghitung hari. Di balik semua ini, ada Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal memproklamasikan perang terhadap korupsi dan keserakahan. Ia lagi-lagi menepati ucapannya bahwa tak ada yang kebal hukum di negeri ini. Dari mafia minyak, tambang, hingga bea cukai satu persatu ditelanjangi oleh hukum. Tak peduli pangkat, jabatan, atau seragam. Basmi serakanomik, stop adu domba. Salam Pancasila, Biro. Jadi video kita ini bisa dapat kita ambil sebuah kesimpulan guys, karena langkah-langkah yang ditempuh oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Purbaya dan menteri-menteri yang lainnya ini sangat kompak sekali guys. Akan tetapi beliau sangat memerlukan dukungan rakyatnya guys. Dukungan sangat berarti, sangat memotivasi dan akan memberikan powerful untuk mereka guys. Nah silahkan tulis komentarmu guys di kolom komentar guys. Sampai jumpa di acara yang akan datang ya guys. See you next time guys.